Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Sari Tarijan dengan NPM 2408260103. Saya dari blog gastrointestinal, hepatobiliar, dan pankreas. Di sini saya membawakan judul yaitu disentri. Definisi dari disentri itu sendiri adalah infeksi akut yang mengakibatkan radang pada kolon atau usus besar yang disebabkan oleh spesies Shigella. Disentri merupakan suatu infeksi yang menimbulkan luka dan menyebabkan tukak yang terbatas di kolon yang ditandai dengan gejala paling khas yang disebut sebagai sindroma disentri, yakni sakit perut yang sering disertai dengan tenesmus, berak, dan tinja mengandung darah dan lendir. Adanya darah dan leukosit dalam tinja merupakan suatu bukti bahwa kuman penyebab disentri tersebut menembus dinding kolon dan bersarang di bawahnya sehingga terjadilah diare yang disertai dengan pendarahan. Etiologi dari disentri itu adalah Shigella sp dari genus Shigella yang termasuk bakteri gram negatif. Secara morfologi, bakteri Shigella berbentuk batang, ramping, tidak berkapsul, tidak bergerak, tidak membentuk spora. Bentuk kokobasil dapat terjadi pada biakan muda. Shigella adalah fakultatif anaerob yang dengan beberapa pengecualian. Tidak meragikan laktosa, tetapi meragikan karbohidrat. Yang lainnya menghasilkan asam tapi tidak menghasilkan gas. Paling baik tumbuh secara aerobik. Koloninya konveks, bulat, transparan, dengan pinggir-pinggir utuh mencapai diameter kira-kira 2 mm dalam 24 jam. Transmisi dari Shigella ini, saluran usus manusia merupakan reservoir utama Shigella, meskipun ditemukan pula pada primata yang lebih tinggi. Karenanya penyebaran Shigella ini paling besar terjadi pada fase akut. Maka bakteri ini secara efektif ditransmisikan melalui fekal oral. Di samping itu dapat pula ditransmisikan melalui kontak orang ke orang, melalui makanan dan minuman yang tercemar. Selain itu, Shigella dapat pula ditransmisikan oleh lalat dan secara seksual. Lanjut ke patogenesis. Patogenesis Shigella ditentukan terutama oleh virulensi plasmid 214 Kb terdiri atas 100 gen yang mengkode 25 sistem sekresi tipe 3 yang termasuk membran sel inang agar efektor dapat transit dari sitoplasma bakterial ke dalam sitoplasma sel. Bakteri dapat menginvasi sel epitel intestinal dengan menginduksi uptake setelah melewati barrier epitel melalui sel M. Shigella melewati membran mukosa dengan memasuki folikel pada sel M atau sel epitel translokasi khusus di folikel epitel yang menutupi nodul limfoid mukosa di usus halus yang sangat sedikit memiliki brush border absorptif yang terorganisir. Shigella melekat secara selektif pada sel M dan dapat transitosis melalui sel M ke dalam kumpulan sel fagosit. Bakteri di dalam sel M dan makrofag fagosit dapat menyebabkan kematian dengan mengaktifkan kematian sel yang terprogram normal atau apoptosis. Bakteri dilepaskan dari sel M pada sisi basolateral enterosit dan mengawali proses invasi yang multiple dan bertahap yang diperantarai oleh antigen invasi atau IPAA, IPAB, dan IPAC. Shigella mudah beradaptasi dengan lingkungan intraseluler dan hal ini memberikan keunikan dalam proses infeksi. Selanjutnya masuk ke manifestasi klinis. Pada infeksi Shigella dapat tidak ditemukan muntah maupun tanda dehidrasi yang berat sebagai manifestasi klinisnya, dikarenakan pada shigellosis lambung dan usus tidak terlihat. Meskipun demikian, dapat ditemukan tanda dehidrasi ringan atau sedang sebagai akibat kehilangan cairan lewat diare. Peningkatan insensible water loss akibat demam dan penurunan asupan makan dan minum. Sebaliknya, proktitis yang terjadi dapat berat hingga menimbulkan prolaps rekti, terutama pada anak kecil dengan infeksi Shigella dysenteriae. Selain itu, akibat inflamasi yang berat dapat pula menimbulkan megakolon dan dapat terjadi bakteremia pada pasien imunokompromis dan malnutrisi. Masuk ke diagnosa spesifik infeksi Shigella adalah mengisolasi organisme tersebut dengan pemeriksaan kultur feses atau apus rektal.
Pada beberapa negara tropik, uji mikrobiologis tidak tersedia. Diagnosis berdasarkan pada gambaran klinis dan uji laboratorium sederhana. Gambaran klinis, laboratorium, dan pemeriksaan feses antara sigolosis dan amoebiasis adalah berbeda. Penyakit yang cepat sebelum masuk ke rumah sakit, demam tinggi, dan leukosit yang banyak di feses, yaitu lebih dari 50 neutrofil per lapang pandang, sangat menyokong ke arah sigillosis, sedangkan pemeriksaan hapus feses secara mikroskopis infeksi histolotika akan menunjukkan trofozoid eritrofagositik dengan beberapa sel PMN pada infeksi. Untuk tata laksananya, pemberian antibiotik dalam 72 jam setelah gejala muncul tidak hanya menghilangkan gejala disentri, tetapi juga mencegah komplikasi lebih lanjut, serta memperpendek masa ekskresi mikroorganisme tersebut. Pasien yang dicurigai disentri basiler dan sigillosis diberikan antibiotik empiris terlebih dahulu sambil menunggu hasil uji biakan kuman dan uji sensitivitasnya. Pada prinsipnya, pemilihan antibiotik di negara berkembang harus mempertimbangkan juga ketersediaan antibiotik, biaya, pola resistensi di komunitas. Jika setelah diberikan antibiotik empiris penderita tidak membaik dalam 48 jam, maka harus diperkirakan kuman Shigella tersebut resisten atau terinfeksi dengan organisme lainnya, dan terapi harus diganti dengan alternatif antibiotik lainnya. Untuk tata laksananya itu, kalau agen nalidiksik untuk dosis dewasanya 500, frekuensinya 4 kali sehari. Kalau untuk agen vifamginochilin dosis dewasa 400, itu sama 4 kali sehari. Kalau untuk fluoroquinolone itu dosisnya sama 400 dan 2 kali sehari. Lanjut untuk ke pencegahannya secara lebih detail, hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit disentri yaitu selalu cuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, memasak, menyiapkan makanan, dan setelah buang air besar. Bisa juga setelah mengganti popok bayi. Yang kedua itu menghindari kontak langsung dengan pengidap disentri dan menghindari penggunaan handuk yang sama dengan pengidap disentri. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan air panas untuk mencuci pakaian pengidap disentri serta menghindari tertelan air ketika berenang di fasilitas umum. Selanjutnya yang terakhir itu selalu bersihkan toilet dengan disinfektan setiap selesai digunakan. Oke, berikut presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan ini saya sertakan referensi 5 tahun terakhir di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.